kamu dipersilakan. Nah, sebelum kita memulai diskusi kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Nah, kalian tahu tidak kita di sini akan melaksanakan apa? Tidak, Kak. Nah, kita di sini akan melaksanakan konseling kelompok. Kalian tahu tidak apa itu konseling kelompok? Tidak, Kak. Nah, konseling kelompok ialah kegiatan yang membahas masalah dari anggota kelompoknya dan mencari jalan alternatif pemecahan masalah yang dialaminya. Nah, tujuannya itu untuk agar anggota kelompok atau individu dapat memahami dirinya, dan manfaatnya itu agar anggota kelompok itu bisa mengembangkan potensi dirinya dan meningkatkan rasa percaya dirinya. Nah, dalam konseling kelompok ini ada 4 tahap nih. Tahap pertama itu tahap pembentukan, di mana tahap pembentukan ini adalah tahap perkenalan, dan yang kedua itu adalah tahap perahlian, di mana tahap perahlian ini adalah tahap transisi antara tahap pembentukan dan tahap perahlian ini. Yang ketiga itu adalah tahap kegiatan, di mana tahap kegiatan ini adalah inti dari proses konseling kelompok ini. Nah, dan yang terakhir itu adalah tahap pengakhiran, di mana tahap pengakhiran ini adalah tahap akhir dari konseling kelompok ini. Nah, teman-teman, pada kegiatan kali ini kalian secara sukarela mengungkapkan pendapatnya serta terbuka tanpa ada paksaan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangannya, jangan memotong kawannya berbicara. Dan teman-teman diharapkan aktif partisipasi pada kegiatan kita ini selama kegiatan kita ini berlangsung. Semua yang kita bahas di sini jangan disebarluaskan keluar ya, ataupun orang luar itu jangan sampai mengetahui apa yang kita bahas nih. Ya. Nah, nampaknya kalian mulai nampak ngantuk nih kan, dan belum pada kenal nih kan satu sama lain. Belum, Kak. Gimana kita saling berkenalan tapi kita saling main games gimana? Boleh, Kak. Ayo kita main ya. Gamesnya itu adalah rangkaian nama, di mana kita menyebutkan nama serta warna kesukaan kita. Seperti kita kasih contoh ya. Contoh dulu ya kita kasih. Seperti saya Mita hitam, dan nanti apa yang saya bilang dilanjutkan oleh sebelah kiri saya. Apa yang saya bilang nanti kamu ikutin lagi, dan seterusnya seperti itu ya. Kita kasih contoh dulu ya. Baik, mulai dari sebelah kiri saya. Mita hitam, jihan biru. Mita hitam, jihan biru, ipit ungu. Mita hitam, jihan biru, ipit ungu, bibak kuning. Mita hitam, jihan biru, ipit ungu, bibak kuning, yani merah. Mita hitam, jihan biru, ipit ungu, bibak kuning, yani merah, Nabia putih. Baik, nampaknya gak usah kasih contoh ya, kayaknya bagus nih. Saya bilangin ya. Mita hitam, jihan biru, ipit ungu, bibak kuning, yani merah, Bia putih. Nah, nampaknya udah palasan kenali kan. Nah, saya tegaskan kembali. Konseling kelompok ialah kegiatan yang membahas masalah dari anggota kelompoknya dan mencari jalan alternatif pemecahan masalahnya. Nah, apakah kalian setuju tidak? Apakah kalian bersedia tidak untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya berikutnya? Bersedia, Kak. Nah, apakah teman-teman sudah nyaman tidak dengan tempat duduknya, atau ada yang ingin izin ke kamar mandi? Jika ada, dipersilakan agar selama kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Tidak ada, Kak. Oke, Baik. Nah, apakah teman-teman memiliki masalah nggak? Boleh dong kasih tahu. Contohnya, kita kasih contohnya ya. Kayak kalian ini memiliki masalah kayak dia stres, ataupun dia sering overthinking atau insomnia nih. Boleh dong kasih tahu siapa nih yang ingin mengasih tahu permasalahannya, atau jika tidak ada, kita mulai dari sebelah kiri nih. Baik, kita mulai dari sebelah kiri ya. Silakan. Suka menunda-nunda waktu. Baik, selanjutnya. Kecanduan bermain gadget. Baik, selanjutnya. overthinking, Kak. Baik, selanjutnya. Suka shopping. Baik, selanjutnya. Nonton waktu kulkas. Baik. Siapa nih yang ingin kita bahas dulu permasalahannya? Saya, Kak. Baik, kepada Ipit dipersilahkan Ya, ceritakan sedikit tentang permasalahannya. Oke, baik, Kak. Di sini saya kecanduan bermain gadget yang awalnya hanya untuk hiburan.
hiburan ketika stres. Tetapi jadi kebiasaan scroll IG, nonton YouTube, bermain game online, serta menonton banyak drama yang menyebabkan saya tidur larut malam. Gadget ya. Nah, siapa nih yang ingin memberikan pendapat tentang kecanduan main gadget? Boleh dong mengangkat tangannya terlebih dahulu. Saya Kak, Baik, kepada Biba dipersilahkan. menurut saya kan Kak, penggunaan gadget itu sebenarnya bermanfaat, banyak manfaatnya. Tapi kalau dipakai secara berlebihan menjadi masalah. Saya pernah jadi lupa makan, lupa asik main, saat main handphone gadget aja. Nah, dari situ saya mulai mencoba pasang alarm mengingatkan waktu istirahat. Jadi saya pengen belajar mengontrol diri dalam menggunakan gadget. Baik, terima kasih kepada Biba. Nah, selanjutnya siapa lagi nih yang ingin memberikan pendapatnya? Saya Kak, Baik, kepada Jihan dipersilahkan. menurut saya kecanduan bermain HP itu bisa membuat kita lalai dengan kewajiban sehari-hari seperti belajar, membantu orang tua dan lalai menunaikan ibadah. Baik, terima kasih kepada Jihan. Selanjutnya siapa nih yang ingin memberikan pendapat tentang kecanduan permainan gadget nih? Saya Kak, Baik, kepada Yani. menurut saya Kak, kalau kita kecanduan gadget itu membuat kita jadi malas. Biasanya kita rajin belajar, rajin ibadah. Sekarang jadi lupa segalanya. Jadi membuat kita malas dan jadi bodoh. Baik, terima kasih Yani. Baik, selanjutnya siapa nih? Baik, pada Bia silakan. Saya merasa kecanduan gadget membuat kita kurang tidur. Saat malam hari saya malah bermain game atau menonton, dan di pagi harinya itu membuat saya kurang tidur, mengantuk dan kurang fokus. Baik, bagus ya pendapat kalian bahwasanya kita jangan sering-sering bermain gadget karena itu kan bisa membuat kita membuat kita lupa waktu, terutama membantu orang tua, belajar dan lalai dengan beribadah kan. Nah, nampaknya kalian sudah pada bosan kan dan Iya. ngantuk kan. Nah, gimana kalau kita bermain game yuk? Ya, Ayo. Nah, gamenya itu adalah konsentrasi warna. Dimana ini kasih contoh atau langsung mulai nih? Langsung aja, Langsung aja, langsung Kak. aja nih ya. Nah, saya mulai ya. yuk. Uban warnanya, Putih, sapi makannya, rumput, awan warnanya, putih, kelelawar tidur pada, siang, aspal warnanya. hitam. Nah, nampaknya kalian sudah pada semangat nih kan? Nah, saya tegaskan kembali semuanya. Apa yang kita bahas di sini jangan sampai orang luar tahu dan jangan disebarluaskan keluar atau orang luar itu jangan mau tahu apa yang kita bahas nih di sini. Dan teman-teman, jika ada yang saling jumpa nih di luar, saling tegur sapa ya, jangan miskomunikasi ya teman-teman. Oke Kak. Iya, Kak. Oke. Nah, tidak terasa ya kita sudah masuk pada tahap pengakhiran aja nih. Sebelum kita akhirin kita boleh dong kalian memberikan kesan tentang kegiatan kita pada hari ini. Nah, siapa nih yang ingin memberikan kesan pada hari ini? Saya Kak. Baik, kepada Biba silakan. Kesan saya hari ini membuka pikiran saya tentang betapa bahayanya kecanduan gadget atau tidak terkendali. Saya jadi lebih sadar bahwa saya harus mulai mengatur waktu dan lebih peduli dengan sekitar, bukan cuma fokus pada layar handphone. Baik, siapa nih yang ingin menyampaikan kesannya? Saya Kak. Baik, kepada Yani dipersilakan. Saya senang bisa ikut diskusi pada hari ini. Saya merasa termotivasi dengan adanya diskusi ini dan saya akan berubah pelan-pelan dalam penggunaan gadget. Baik, bagus ya kesan-kesan teman-teman pada hari ini. Nah, dalam konseling kelompok ini memiliki BMB3 nih. BMB3 itu berpikir, merasa, bertindak, bersikap, dan bertanggung jawab. Nah, boleh dong teman-teman menyampaikan BMB3-nya pada hari ini. Siapa yang ingin menyampaikan BMB3-nya? Saya Kak, Baik, kepada Bia dipersilahkan. saya berpikir bermain gadget berlebihan dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Saya merasa kecewa pada diri saya karena bermain handphone pada malam hari hanya untuk menonton dan bermain game. Saya bertindak dengan cara membatasi waktu bermain gadget. Saya bersikap dengan
lebih sehat dan lebih seimbang. Saya merasa lebih tenang dan lega ketika dapat membatasi waktu dalam penggunaan gadget. Saya bertindak dengan waktu, dengan aktivitas lain seperti membaca buku atau olahraga ringan. Saya bersikap positif terhadap perubahan yang saya buat walaupun perlahan-lahan. Dan yang terakhir, saya bertanggung jawab untuk menjaga kebiasaan baru ini agar tidak kembali kecanduan dengan gadget. Baik, bagus ya pendapat dari Ipit nih. Nah, siapa lagi nih yang ingin menyampaikan BMB 3-nya? Saya Kak, Baik, kepada Jihan dipersilakan. saya berpikir bahwa terlalu sering bermain gadget bisa membuat saya kehilangan fokus dan lupa bertanggung jawab. Saya bertindak dengan mulai mengurangi waktu bermain gadget, terutama saat belajar dan waktu keluarga. Saya bertanggung jawab atas penggunaan gadget saya sendiri supaya nggak mengurangi diri sendiri dan orang sekitar. Oh, bagus ya dari Jihan BMB 3-nya. Nah, siapa lagi nih yang ingin menyampaikan BMB 3-nya? Saya Kak. Baik, kepada Bibit dipersilakan. Oh, saya berpikir kalau main gadget itu boleh-boleh saja, tapi harus ada batasannya. Terus saya merasa sedih waktu berkumpul dengan keluarga, malah asik main HP. Terus saya bertindak mulai menyimpan HP dikala bertemu dengan keluarga dan makan bersama. Terus saya bersikap lebih peduli sesama keluarga, sesama lingkungan, dan bukan cuma dunia online saja. Jadi saya bertanggung jawab untuk menciptakan waktu yang berkualitas bersama keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bagus ya BMB 3-nya dari Biba. Nah, siapa lagi nih yang ingin menyampaikan BMB 3-nya? Saya Kak, Baik, kepada Yani dipersilakan. saya berpikir bahwa terlalu sering main gadget bikin saya sering menunda tugas. Saya merasa stres sendiri karena tugas numpuk akibat kebanyakan main gadget. Terus saya bertindak dengan membuat jadwal harian dan menetapkan waktu khusus untuk buka HP. Saya bersikap lebih tegas pada diri sendiri supaya nggak terus-terusan menunda pekerjaan. Saya juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, bagus ya BMB dari teman-teman semuanya nih kan. Nah, saya ingin bertanya dong, kapan ya enaknya kita buat pertemuan berikutnya? Kak, masih mana kalau nggak minggu depan aja? Baik, ada lagi nggak nih pendapat dari ini? Kak, kalau menurut saya bulan depan aja lah Kak. Baik, apakah ada lagi? Kak, bagaimana jika bulan depan tetapi tanggal 17? Baik, gimana yang lain? Kak, ya saya setuju dengan pendapat Kak Ipit. Baik, yang lainnya? Kamu? Saya juga setuju dengan pendapat kalian. Jadi pada setuju nih pada bulan depan tanggal 17 nih kan? Baik Kak, iya Boleh, setuju. boleh. Nah, sebelum kita mengakhirin kegiatan pada hari ini, boleh dong kalian menyampaikan pesan pada kegiatan kita hari ini. Dimulai dari sebelah kiri saya ya. Gunakan gadget seperlunya, bukan sesuka hatinya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Kalau kita bisa sadar dan saling dukung, kecanduan gadget bisa kita atasi secara bersama-sama. baik selanjutnya. Jangan tunggu sampai kecanduan memakai gadget yang buat bikin kamu kehilangan fokus sama waktu. Mulailah atur penggunaan dari sekarang. Baik, selanjutnya. Kak, kalau menurut saya Kak, pesan saya ini gunakanlah gadget untuk hal yang positif, jangan untuk yang negatif. Baik, selanjutnya. Istirahat dari layar. Dari layar itu penting karena dunia nyata juga membutuhkan perhatian kita. Bagus ya pesan-pesannya, bahwasannya itu menggunakan gadget itu seperlunya aja dan menggunakan ke dalam hal positif, jangan berlebihan dan harus bisa mengontrolnya kan. Nah, tidak terasa kan kita sudah akhir nih pada tahap ini. Di sini saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah aktif partisipasi dalam mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Nah, alangkah baiknya sebelum kita menutup kegiatannya, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Siapa nih yang ingin memimpin doa terlebih dahulu? Saya Kak, Baik, kepada Yani dipersilakan. sebelum kita mengakhiri diskusi kita ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih teman-teman.